Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin perkenalkan, saya Izas Fedensyah Aktif dengan NRP 50262411194 untuk kelas A. Dan hari ini saya akan mengasih presentasi buat ETS DLH saya menggunakan database seleksi mandiri 2020. Untuk assignment ETS DLH saya, status penyelesaiannya sukses. Semua bagian itu bekerja sampai Power BI. Nah, sebelum kita mulai, kita butuh memasukkan database kita yang akan digunakan buat sebagai source. Nah, pertama, kita akan memasukkan kode seleksi mandiri SQL ini ke dalam suatu aplikasi. Contohnya buat saya itu MySQL Bench. Dan di sini kita memasukkan MySQL filenya seperti contohnya yang insert into dan drop table, if exists dan create table-nya dimasukin semuanya. Dan untuk buat saya nih, saya memodifikasi dikit biar agar set foreign checks-nya itu 0. Jadi di semua create table dan create table-nya tuh nggak ada dicek foreign keys-nya. Nah, tapi di paling bawah nih kita bisa lihat bahwa ini di set balik ke 1 dia jadi on. Nah, kalau ini sudah selesai, kita akan mendapat satu database dengan nama seleksi mandiri 2020. Nah, di sini tuh ada agama, akreditasi sekolah, fakultas, jenis kelamin, jenis ortu, status kota, data uji, nilai peserta, pilihan ortu, pendidikan ortu, penghasilan peserta, pilihan peserta, prodi, provinsi, sekolah, dan status seleksi. Nah, ini sudah komplit kan, semuanya sudah masuk. Dan keduanya, kita butuh membuat suatu target database yang kita bisa gunakan untuk membedakan untuk sebagai kayak rumah baru buat data yang kita punya di sini di MySQL. Jadi saya pilih Postgre dengan di Beaver. Nah, pertama kan kita masukin semua datanya kan, di sini database saya menggunakan tuh database dari seleksi mandiri, dan dalam sini kita akan menggunakan skema public, dan ini adalah skema yang skema star, bentuk star. Oke. Di dalam skema ini tuh ada size seleksi dan juga ini adalah bagian tengahnya tuh yang poin di mana semua dimensinya pergi. Dan di sini juga ada dimensi lokasi, dimensi peserta, dimensi prodi, dimensi sosioekonomi, dan ini juga termasuk orang tua, dan dimensi waktu. Next, kita juga itu kan pikirkan saja ini belum dimasukkan, ini belum ada. Nah, untuk memenuhkan database ini, memindahkan database dari MySQL ke sini, kita pertama butuh menggunakan suatu aplikasi baru, dan itu adalah Pentaho. Nah, di sini nih kita bisa memindahkan data dari database 1, yaitu untuk saya MySQL Bench, ke database 2, yaitu Postgres. Di sini nih saya pertama untuk mengisi dimensi-dimensinya di dalam Postgres. Saya pertama tuh butuh
menggunakan transformasi di dalam Pentaho. Contohnya yang pertama dimprodi. Dimprodi ini saya menggunakan tabel input dan menggunakan select PID nama dan nama sebagai fakultas dari dimensi prodi ini dalam MySQL, dan ini akan terkoneksi hop dalam suatu insert /update. Nah, ini akan mencari skprodi, nama prodi dan nama fakultas dan itu akan menaruhkan data baru ini ke dalam dbeaver. Ya, dbeaver prodi. Next, kita juga punya dimensi lokasi, dan ini nggak beda juga sih dari dimprodi. Sama juga kita memasukkan table input dan menggunakan query untuk mencari datanya di dalam MySQL. Dan ini contohnya kayak nama sebagai nama kota dan nama sebagai nama provinsi from kabupaten kota underscore kota. Nah, setelah kita akan insert update ke dalam Postgres. Dari sini kita akan dapat skill lokasi, nama kota dan nama provinsi. Next, kita punya dimensi peserta. Dan di sini kita punya query sama kayak yang tadi. Isinya ada jenis kelamin, agama, dan nama. Ini akan insert update lewat hop untuk mendapatkan kita underscore peserta, nama, agama, dan jenis kelamin. Next, kita punya dimensi sosioekonomi, dan di sini nih kita akan mencari orang tua dan juga pendidikan orang tua dan penghasilan orang tua. Nah, buat dimensi sosioekonomi, saya akan mendefinisikan orang tua tuh sebagai ayah dan ibu. Tapi saya buat penghasilan saya mensatukan mereka berdua, biar penghasilannya itu cuma ada satu. Nah, di sini saya menggunakan query max agar di ayah dan ibu tuh bisa di dalam row yang sama waktu ada table. Dan sini saya sudah menuliskan penghasilannya kalau itu jadi satu saja, dan ini juga dipakai group by agar semuanya muat. Saya juga ingin menambah bahwa jika saya tidak menggabungkan dua orang tua menjadi satu dalam datanya peserta, maka data peserta itu bisa terjadi duplikasi, di mana satu peserta mempunyai dua tabel yang hanya untuk ibu. Satu tabel ada ayah dan satu tabel yang lain punya ibu. Nah, itu kenapa saya menggabungkan kedua-duanya. Nah, setelah ini udah selesai semua insertnya buat dimprodi, kita menggunakan transformasi file seleksi. Di file seleksi, saya tuh juga menambah suatu query di mana mahasiswa peserta akan dipilih pelajaran prioritas pertama mereka. Jadi cuma ada satu doang mereka bisa dapat masuknya. Dan juga tuh setiap sebelum saya masuk ke dalam tabel output, setiap dimprodi ini dimensinya punya suatu database lookup di mana kita bisa melihat smart key-nya prodi, smart key-nya dari MySQL, dan ini akan semua mengasih datanya ke dalam jalan hop ini setiap satu persatu, semuanya tuh pakai trigger, dan ini akan menggabung dengan juga sampel waktu constraint yang sampel ini ke dalam table output menjadi satu database yang menggunakan smart keys.
sekarang kita nih ke Power BI biar kita bisa memvisualisasikan semua data yang kita lakukan buat Pentaho. Nah, pertama nih di dalam model view kita bisa melihat outputnya tuh tadi dari table output Pentaho ini, dan dari semua ini di belakangnya lookup dan table input. Nah, akhirnya kita akan dapat model ini. Lalu bisa kelihatan ini suatu star schema di mana visualisasi itu di tengah, dengan di area luarnya ada dimensi prodi, dimensi sosioekonomi, lokasi, dimensi peserta, dan dimensi waktu. Nah, semua ini nih kita akan bikin suatu menjadi report review. Nah, di sini nih saya pertama membuat 4 chart kenapa saya di atas 25. Dan yang pertama tuh saya membuat suatu slicer di mana kita bisa memfilter semua data kita melewati memfilter dengan fakultas-fakultasnya. Jadi contoh, saya mau fakultas ilmu sosial doang, semua data mengganti menjadi biar merefleksi pilihan saya. Jadi contohnya juga saya mau lihat yang fakultas teknik, datanya juga terupdate lagi biar hanya mengasih datanya itu. Next, saya menggunakan satu donut chart untuk melihat siapa aja melihat rata-rata tuh mahasiswa peserta itu lulus atau tidak lulus. Jadi kita bisa lihat nih, karena tadi grading kriterianya di atas 350, kita bisa lihat bahwa 844 peserta tuh lulus, tapi 156 itu tidak. Next, saya menggunakan suatu suatu chart. Oke, baik. Basically chart ini tuh digunakan untuk melihat masih peserta itu datang dari lokasi apa saja, dan kita bisa ngecek. Kayak kalau saya pengen lihat Sungai Liat, peserta ini ada 18, dan ini adalah lokasi yang paling besar isinya peserta. Dan juga kalau saya pencet ini bisa data juga terupdate untuk ngasih tahu kayak siapa aja yang lulus, nilainya rata-rata berapa saja, dan juga penghasilan orang tua di Sungai Liat rata-rata ada berapa saja. Ada rata-rata berapa itunya penghasilannya. Next, saya punya chart yang masih tahu average nilai untuk semua prodi. Jadi sebenarnya fisika, kimia, teknik elektro, dan lain-lain. Kalau saya tadi menggunakan slicer lagi tuh untuk kayak ngeliatin fakultas teknik itu ada apa aja prodinya, kita bisa lihat tuh teknik elektro, teknik mesin, dan teknik sipil. Ini dan nilai-nilainya. Nah, last but not least, kita punya chart yang melihat penghasilannya orang tua dari 0,1 juta sampai 500 juta sampai 1 miliar. Nah, dilihat nih kalau bahwa rata-rata tuh yang paling besar tidak lulusnya adalah orang tua yang punya 20 juta dan 50 juta. Dan juga tuh saya tuh buat data ini kan pertamanya nggak ini kan se-uniform ini, dimana semua datanya sudah dilihat dari ascending sort. Itu pertama saya butuh ngecek lewat transfer data, dan buat dimensi sosioekonomi saya butuh menambah income sort ini suatu kolom yang kondisional, dimana contohnya value yang menggunakan 0,1 juta saya mengasih income sort level 0, dan yang kayak 5 sampai 10 juta saya mengasih income sort prioritas 2. Jadi itu kenapa daripada ini data menjadi alphabetical, saya memodify menjadi uniform dan ascending sort yang beneran. Nah, itu semua dari assignment saya. Terima kasih atas mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.